Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, ibu bapak pernah gila nggak ngadepin anak? Pernah gila? Pernah? Yang sampai sekarang saya nggak pernah paham betul. Ibu mandiin anak, selesai mandi, ini anak dikotorin lagi. Itu kenapa, Bu? Maksudnya, Bib, itu muka dibedakin sampai kayak kesemek. Biar apa? Biar wangi, biar sedap. Itu bedak dipakein sedikit juga udah wangi. Orang bedaknya wangi. Itu kegilaan orang tua buat kita. Ini ada yang masanya seseorang ini gila tuh karena anak. Betul kalau kata Ustadz Tile tadi itu. Ustadz Tile bilang tadi kita ini banyak gilanya untuk anak. Betul. Kadang orang tua, Nabi SAW ada satu hadis, ajarkan mereka anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya, itu silahkan. Tapi orang tua sekarang dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone, betul? Betul, mau makan, selesai mandi, mau tidur. Maksudnya apa? Saya mau tanya, ini bukan ulah bapak sebenarnya. Bapak kan banyak kerja di luar, Pak. Betul nggak? Ulahnya siapa? Emang. Bu, kenapa harus handphone? Biar anteng. Biar nggak kelayaban. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau nggak? Cekek. Sekarang logika mana ada anak kecil yang hidupnya yang nggak pecicilan, yang nggak lari sana, nggak lari sini. Kalau ada anak kecil yang diam aja, bawa ke dokter, aduin ke psikiater. Ada gangguan nggak normal ini anak. Makanya lihat, nih buat DKM masjid. Di masjid kalau ada anak kecil lari-larian, kejaran sana, kejar sini, kalau bercanda, sholatnya lagi bercanda, itu namanya anak-anak. Jadi kalau DKM ngelihat anak kecil lagi bercanda, jangan digebuk, jangan disentil, jangan diapa-apain, udah jangan diusir. Pisahin softnya. Pisahin 2 soft atau 3 soft, biar ini anak-anak. Biar dia suka dulu sama masjid. Kalau anak kecil lagi sholat, dia bercanda kanan kiri, anak-anak wajar. Masa ya aki-aki sholatnya begitu? Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, musibah terbesar yang datangnya kelak nanti di akhir zaman, sudah tidak terdengar suara anak kecil di dalam masjid. Ini adalah suatu musibah. Kenapa? Karena akan datang suatu zaman nanti sudah tidak akan pernah lagi ada yang memakmurkan masjid. Kenapa? Ini anak udah pada trauma. Masuk masjid disentil, masuk masjid digebuk, diusir. Ini anak besoknya udah gak bakal lagi mau ke masjid. Kenapa? Kenapa? Takut. Takut digebuk, takut diusir, kan begitu. Yang punya orang tua bawa anaknya, tapi jangan jauh-jauh. Ya, kenalin dulu. Ini adalah salah satu, ini yang diajarkan oleh para salaf. Orang-orang tua kita dulu. Saya ingat betul, saya dulu waktu SD sampai ke SMP. Saya kalau lagi pulang 5:30 sore, belum mandi, belum pakai koko, belum pakai kain, itu digebugin sampai ibu saya tanya, mamah nih ibu tiri, ibu kandung sih. Tapi ternyata ada efek. Kenapa? Biar tahu diri. Sebentar lagi maghrib, ayo siapin diri. Saat dimana? Dari maghrib ketemu isya itu doanya dikabulin. Zikirnya dibaca, maulidnya dibaca, tahlilnya dibaca. Ini sekarang kayak Gus Aldi melakukan hal yang sama seperti ini. Mengajak kita semua untuk berdoa untuk kedua orang tuanya. Yang insya Allah mudah-mudahan almarhumah dilapangkan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya insya Allah mudah-mudahan beliau dikumpulkan dengan para orang-orang saleh salihin. Ya insya Allah mudah-mudahan beliau dikumpulkan di jannah firdausul a'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Terakhir dari saya, Bu, Pak. Tadi kan saya bilang orang tua pernah gila nggak gara-gara anak? Pernah. Sadar. Yang pertama, ibu, bapak kalau lagi nyuapin anak,
Keluarin sepeda-sepedahan. Nih kita dulu nih, bukan yang sekarang. Kalau dulu kita mau makan sepeda keluar, roda 3, roda 4 keluar tuh. Bapak, ibu dorong dari belakang. Isi tuh piring, telur ceplok sama kecap. Betul? Sop telur puyuh. Ini anak muter. Ini kegilaan orang tua yang dia ridho, lepaskan. Orang mau lihat dia gila terserah, yang penting saya buat senang anak saya. Ini anak muter-muter naik sepeda, begitu dipanggil sama bapaknya, nak sini nak sini, nih isi bensin dulu nak, isi bensin. Ini anak apa mesin 4 tak? Ini kegilaan orang tua. Yang kedua, kadang emak lagi duduk, Neng sini Neng, buka mulutnya Neng. Ini pesawat mau masuk gua nih Neng, ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Ridho gila buat siapa? Kita punya anak, kita dikencingin, kita dibuang air besarin. Kita lihat, ya Allah mau dapat rezeki katanya. Kan begitu kan? Alhamdulillah nggak kenapa-napa, sehat anaknya. Nggak mungkin ada orang tua yang begitu dipipisin, dibuang air besarin, diambil, dibanting, anak kurang ajar. Nggak ada. Insya Allah nggak bakal ada. Kalau ada orang tua PA. Ada lagi, ibu mandiin anak di kamar mandi, ditaruh di bak. Anak kecil ketemu air ciplak-ciplakan makgul, itu udah masuk akal, sudah pasti. Kenapa orang demen ketemu air? Saking ketemu air ada ciptaan lagunya. Ada nggak? Ada nggak? Bebek mandi di pakai sabun. Gila nggak tuh? Anak sendiri dibilang bebek. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Kegilaan yang keluar dari orang tua, ridho buat anak. Habis mandi ditaruh di atas tempat tidur, dipakein perlak, dipakein minyak telon, dipakein bedak. Yang namanya kulit bayi kan sensitif. Begitu dipegang dia geli, ketawa-ketawa, tangan goyang, kaki goyang. Orang tua makin tambah gila. Ada lagu sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Mungkin di sini ada yang tahu. Nang ning ning nang. Siapa penciptanya itu lagu? Orang tua PA. Ini ada lanjutannya ini. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, yang menyakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Kegilaan orang tua yang keluar dari hati karena apa? Ngelihat kesenangan buah hatinya yang tertawa, yang riang, yang gembira. Tapi lihat, saat dimana orang tua ridho untuk memberikan kegilaannya buat anaknya, tapi di akhir zaman sudah banyak anak yang meninggalkan orang tuanya, tidak mau lebih gila untuk mengurusi orang tuanya. Berapa banyak orang tua sekarang yang anaknya udah mapan, sibuk kerja, suami, istri, anak ditaruh di panti jompo. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Tuh. Lihat, syukurlah kepada Allah dan syukurlah kepada kedua orang tua kita. Kalau bukan karena orang tua kita, kita nggak akan pernah duduk di dalam majlis yang mulia ini. Kalau bukan karena pendidikan orang tua kita, kita nggak akan pernah selamat. Sampai saat ini kita diselamatkan oleh Allah, perjuangan pendidikan dari anak-anak, dari orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Yang udah nggak ada Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga Firdausul A'la bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Karena berhubung guru kita sudah sampai di tempat ini, saya jujur, saya kalau udah ada guru saya bingung mau ngomong apa. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini bisa teguran hati buat kita. Jangan pernah terlalu mengiyakan keinginan anak, kecuali sandarkan mereka dulu kepada Allah, sandarkan mereka kepada Nabi. Apapun yang dia inginkan berikan, insya Allah Allah luaskan rezeki kita untuk menyenangkan anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli usul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.
Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.